bakal jadi tank. Iya. Baik. Gua nggak nyangka LG Ini juga. dia kelima hero yang udah langsung diamankan. Dan setelah kita melihat dari Execration, udah ada Matilda, Cloud, Fel, lalu Glue, dan juga Lunox. Dari sisi EVOS Legend, kita akan segera melihat hero-heronya. Dari Aset yang sudah sangat ganteng ini. Sudah ada Herit, sudah ada Lapu-Lapu, Pakito, dan juga Brody bersama dengan Estes. Oke, ini dia waktunya sesaat lagi. Om Wawa, are you ready? Siap. Oke, Gio, are you ready? Ready? Hey Indonesia, apa kalian sudah siap untuk langsung menyaksikan pertandingan antara EVOS Legend versus Execration yang pastinya ini adalah duel panas untuk memperebutkan satu bracket lagi menuju ke arah upper bracket. Alright, langsung aja kita masuk ke Land of Dawn untuk match keempat game yang pertama. EVOS Legend berhadapan dengan Execration. Sudah ada Kill VJ bersama dengan A2 Max bersama dengan Caknu di arah mid lane. Oke, ini dia. Udah ada Caknu di area midnya. Anti-match dengan lapu-lapunya. Kita akan melihat bagaimana pola permainan yang akan dipertontonkan oleh masing-masing tim. Oke, kalau kita lihat juga dari strategi yang dilakukan, LG-nya sudah mulai masuk ke sana ke arah purple buff. Milik seorang Kill VJ udah mulai diganggu-ganggu kali ini. LG sangat komit untuk membuying time. Bahkan dari seorang Kill VJ harus mundur terlebih dahulu mengarahkan dirinya ke arah orange buff. Ya gue suka dari LJ di sini. Purple buff itu penting banget, terutama untuk cooldown dari skill-skill yang dimiliki oleh Cloud. Dan untuk buying time seperti itu kayak itu terbuang sia-sia tadi waktu dari Cloudnya untuk bisa lebih cepat lagi XP-nya. Benar. Apalagi untuk di early game seperti ini Cloud masih belum memiliki daya apapun untuk bisa melakukan sebuah fight. Tapi sekarang LG-nya memberanikan diri maju ke bagian depan. Tapi udah ada retribution yang digunakan oleh Kill VJ. Masih santai aja LG-nya karena ada Rexy yang terus mengawal. Tapi di mana Brody? Brody masih free untuk melakukan farmingan. Iya, kalau dilihat dari segi levelnya masih sama dari antara Velcik dan juga Kill VJ. Tapi sebentar lagi aku rasa dari seorang Velcik akan mengarah ke level 3 terlebih dahulu. Oke, itu dia akan terlebih dahulu mendahului dari sisi levelnya. LG masih level 1, bersantai aja. Udah ada sebuah tampolan tapi dibalaskan dengan Soul Bloom, sedikit lagi SP tersisa. Ada Guiding Wind yang langsung digunakan, dia berpindah tempat dari Caknunya. Tapi Rexy mendadak hadir, memberikan sebuah bantuan, memberikan sebuah support. Langsung mundur aja Caknunya, tidak mau melanjutkan fight-nya. Langsung flicker yang cukup mahal dari seorang Caknu. Bahkan 120 detik ke depan. Caknu nggak punya flickernya karena informasi yang baik sekali untuk EVOS Legend. Iya, itu adalah info yang baik loh. Mereka tahu kalau Caknu nggak punya flicker. Mereka bisa melakukan initiate. Tapi sekarang untuk turtle-nya udah mulai dicolek. Versik udah memberikan damage-nya. Caknu sudah mulai mendekat di bagian belakang. LG mendadak hadir, memberikan sebuah efek gangguan, memberikan sebuah efek distraction terhadap player dari Execration untuk bisa langsung dipukul mundur. Oke, sudah ada 2 orang bahkan 3 orang dari EVOS Legend mencoba untuk menerkam turtle yang pertama. Bahkan ada Caknu kali ini mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Rexy, tapi di Versiknya mengambil ke arah gold buff terlebih dahulu. Itu dia, Estasnya udah mendapatkan bantuan. Tapi untuk Caknunya, sedikit lagi. First blood-nya berhasil didapatkan, namun di tempat berbeda. Udah ada Kill VJ menjadi target utama dan berhasil didapatkan. Ini akan menjadi sebuah keunggulan. Tapi untuk sekarang, stun terjadi. Renzio-nya mau pergi kemana? LG udah mulai hadir, udah mulai digebukin, udah mulai ditampolin. Renzio-nya mencari bala bantuan, sedikit lagi SP tersisa. Engkau tidak bisa pergi dari pelukanku, hai Glue. Gak bisa pergi dari pelukan, dan ini adalah waktunya yang tepat untuk memeluk turtle yang pertama. Tapi gak mau terlalu gegabah, sudah ada Kill VJ yang udah mulai diganggu-ganggu oleh seorang Rex yang mencoba untuk melihat pergerakan dari lawan-lawan Execration. Tapi Versik dengan turtle-nya tidak ada gangguan, membuat dia mendapatkan turtle yang pertama. Oke. Anti-match, entah bagaimana caranya dia bisa sampai ke depan. Hanya saja untuk kali ini udah ada satu Blazing Duel, tapi langsung ditampolin begitu aja. What are you doing there? Langsung aja dia mengantarkan nyawa. Kill VJ-nya harus tumbang untuk kedua kali. Tapi Caknu di bagian belakang. Akankah dia menjadi sebuah korban selanjutnya? Caknunya tertinggal sendirian. 2 orang sekaligus berhasil dilumpuhkan. What a play dari seorang Versik juga datang dengan Tompart Memories yang menumbangkan seorang Caknu. Tapi kali ini dari EVOS Legend sepertinya mau lebih. Sudah ada Renzio menjadi target di arah bottom lane kali ini. Versik, Rex dan juga LG sepertinya nggak bermain-main. Mereka udah fokus ke arah bottom lane-nya, mencoba untuk melakukan Gaikin, dan sepertinya Renzio udah seorang LG
Orang Versik. Yap. Ini dia pertempurannya Om. Betul, triple team tadi dari EVOS untuk menuju ke bagian dari bottom lane membuahkan hasil juga. Dan ini sebenarnya Glue adalah hero yang sangat merepotkan sekali. Tapi masih lanjut, Pak Oke, Pulung. namun di bagian atas untuk Haritnya Clover kali ini mendapatkan gangguan. Shield turretnya udah berhasil dicicil-cicil. Tapi di bagian bawah akan ada kehancuran dari satu auto turret pertama yang ditumbangkan dari Execration. Iya, ini sebenarnya rugi untuk tim Execration ya. Dari di top lane-nya itu masih gold shield. Bahkan masih bisa di defense, nggak sampai habis gold shieldnya. Tapi di bottom lane-nya seorang satu turret di arah bawah. Oke, sebuah pertukaran ya Om ya. Betul, dan pertukaran yang bisa kita bilang sangat menguntungkan sih untuk EVOS Legends. Tapi yang pasti harus hati-hati juga untuk EVOS-nya karena mereka nggak boleh terlalu lama untuk bermain-main juga dengan Glue. Benar, di bagian bawah terjadi terus-terusan sebuah aksi pengeroyokan, sebuah aksi pencegatan. Rexija santai jadi bagian belakang. Tonepad memorinya dengan stack yang sudah penuh. Bahkan untuk Orange Buff pun langsung terkena. Ini dia, ada Zaman Force juga. Udah ada Cycling Eagle tapi dia hanya mengantarkan nyawa di bagian tengah. Canunya bisa gede selama sedikit lagi SP tersisa. Namun ternyata masih bisa lepas dari jangkauan pemain anak-anak EVOS Legends. No problem untuk EVOS Legends walaupun nggak dapat 1 kill, tapi Versik lihat dia mendapatkan orange buff milik seorang Kill VJ dan sekarang mengarahkan 3 orang dari EVOS Legends ke arah turtle yang kedua. Yang gue suka dari bagaimana cara dari Versik di sini untuk mendapatkan turtle tadi orange buffnya. Dia pakai tahun 4 memori juga. Dia pakai tahun 4 memori aja Om. Betul. Jadi lebih secure banget juga buat bisa dapetin. Retrinya juga aman, retri bisa disimpan, bisa dipakai untuk kebutuhan selanjutnya. Dan sekarang satu objektif lagi berhasil didapatkan walaupun di bagian bawah ada gangguan yang diberikan. LG membuat sebuah barikade, membuat sebuah perimeter. Tidak ada yang boleh maju melewatin tubuhnya. Bener banget, gak boleh ada satu orang pun yang lewat. Tapi kalian lihat kali ini Caknu yang udah sendirian berada di garis depan. Dicoba di backup oleh seorang E2 Max kali ini. Tapi jarak yang cukup jauh membuat tim EVOS Legends mendapatkan satu taruh lagi. Objektif atas, tengah, bawah diamankan. What a play. Oke. Satu objektif lagi berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Ini dia itemnya Om. Yes, dari item sendiri memang cukup tertinggal untuk Execration. Tapi untuk Haritnya yang sebentar lagi akan menuju ke Holy Crystal dan juga lihat item yang dibuat oleh Versik sudah akan mengarah juga ke BOD. Jadi ini akan menambah daya tekan dari EVOS Legends karena mereka lagi unggul banget sih sekarang untuk di early game. 3.000 goldnya. Unggul banget Om. Ini bisa aja mereka bisa mendapatkan satu inner turret lagi dong. Kenapa? Karena Zaman Force yang udah langsung dibuka. Sebuah gangguan pun diciptakan. Bahkan inner turretnya bisa didapatkan tanpa adanya satu gangguan yang berarti. 3 orang player dari EVOS Legends melenggang bebas. Ada LG juga yang udah langsung memberikan sebuah gangguan terhadap Canu. Canu dipukul mundur. Renzio menggantikan posisinya maju ke bagian depan. Tapi dari EVOS Legends mundur dulu bos. Mundur dulu. Kita lihat dari seorang anti-match-nya. Udah tahu. Udah diberitahu kepada oleh teman-teman ya bahwa hati-hati, Execration mencoba untuk masuk ke arah bottom lane-nya. Dia langsung mundur mencoba untuk melakukan setup dulu bersama dengan teman-teman yang lain. Lihat Versik, begitu leluasanya untuk mendapatkan purple buff milik seorang Cloud. Nah itu dia, tonepad memorinya berhasil didapatkan kembali. Sementara itu split dikeluarkan. Canunya langsung tertinggal dan berhasil langsung diambil begitu aja. Udah ada gerakan yang diciptakan dari Wimblow. Namun semuanya masih bisa dielak. Versik memberikan damage lagi. Ada satu lagi sebuah skill yang sangat-sangat membantu dari Lunox, yaitu Brian of Order menyelamatkan dirinya dari sebuah sergapan. Iya, tapi kita lihat LG-nya udah berada di garis depan bersama dengan Clover dan juga anti-match. Dengan kita lihat ada Zaman Force dikeluarkan, belum bisa melupakan siapa-siapa. Versi udah sekarang, tapi Dokter Cinta sudah memberikan healing, bahkan Cakru udah sekarang tuh out. Tershutdown seorang Versi kali ini dari tim EVOS Legends harus coba mundur terlebih dahulu. Gak boleh gegabah seperti ini terlalu offside. LG-nya hilang, Versik-nya hilang. Ini war yang cukup salah dari EVOS Legends. 2 orang hilang sekaligus Om. Apa yang terjadi? Terlalu mepet seharusnya tadi dari EVOS Legends dan itu dimaksimalkan dengan Kelvra. Dan inilah player yang memang harus diwaspadai. Kelvra yang akan bisa mengangkat Execration di mid game dan juga late game. Oke. Pertempuran masih terus berlanjut. Anti-match memimpin jalannya pertempuran. Ada KLVJ di bagian belakang, free hit banget. Sementara itu untuk anti-match kali ini akankah dia bisa ditumbangkan, tapi mendadak. Untuk Kelranya bisa memberikan damage malahan. Dan sekarang double kill. Again and again Kelra bisa memberikan double kill. Bisa mendapatkan 2 tambahan kill juga. Turtle sekarang bisa diambil oleh Execration. Hati-hati atas snowballing EVOS Legends. Hati-hati. Hal-hal seperti ini sepele tapi
efeknya gede banget. Bahaya banget. Tapi Ada satu momentum. at least inhibitornya dari Execration untuk top juga sudah hampir hilang sih, Yap. hampir pecah buat di topnya. Memang tapi harganya mahal banget ya karena Kelra yang tadinya belum punya item kali ini bahkan sudah bisa beli Holy Crystal. Itu dia, makin berbahaya lagi. Chaos Assault-nya akan semakin berbahaya. 6.500 adalah gold yang didapatkan oleh Kelra. Dia memimpin sekarang, tapi di bagian tengah Zaman Force mendadak dikeluarkan kembali. Udah ada Battle Mirror Image, tapi belum ada sebuah Blazing Duet yang akan dikeluarkan. Ada Spin. Zaman Force-nya sekali lagi akan langsung habis. Sementara itu untuk Estes-nya sayang sekali. Estes-nya down, tapi langsung dibalaskan. LG-nya tertinggal, sedikit lagi SP-nya. Namun dia pun harus langsung dihilangkan. Sementara Antiman mundur ke bagian belakang. Oh my god, KLVJ-nya memaksakan keadaan, tapi dia berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Force Legend. Tapi untuk Persik masih bisa mundur, masih bisa pergi. Udah ada tas yang diberikan oleh Kelra. 1, 2, 3, 4 pemain dari Execration menguasai area mid yang dimiliki oleh EVOS Legends. Lagi-lagi gue bilang ini hati-hati untuk EVOS Legends karena Persik dengan sendiri bisa mendengar reaksi kali ini. Dan ternyata Persiknya harus tumbang di tangan seorang KLVJ. Ini bahaya banget, ini menjadi akhir keadaan untuk EVOS Legends. Karena darah turretnya tinggal sedikit, base-nya tinggal setengah dan masih bisa di defense. Mari kita dukung Indonesia sekarang. Ini waktunya. Ini snowballing sangat berbahaya sekali dari Execration. Ya, ini satu celah kecil sebenarnya yang dilihat sama Execration tadi, dan dengan 2 kill tadi itu seharusnya ada beberapa gold yang langsung bisa diamankan oleh Kelra, dan terbukti bahwa dia menjadi pemain yang cukup berbahaya bagi Execration. Iya, ini benar-benar ini sebuah serangan yang terus-terusan dilakukan dan emang bisa berdapat di bagian tengah. Om, ini dari replaynya. Yes, dan juga tadi ada combo juga sih bersama dengan Blazing Duet. Yang bareng-bareng juga masuk, dan lihat burst damage-nya terlalu besar, dan bahkan untuk anti-match sendiri akan kelimpungan lah istilahnya. Buat nahan damage yang udah jadi dari Lunox. Tadi itu ada Battle Mirror Image yang udah ditaruh. Cuman belum ada wujudnya nih. Belum ada wujud Blazing Duetnya. Di saat Zaman Force-nya nih mereka udah menghitung kalkulasi waktunya. Zaman Force-nya kayak udah bakal kelar. Masuklah sudah. Itulah yang terjadi. Ini dia itemnya. Gila, untuk Lunox langsung jadi itemnya. Holy Crystal, Divine Glaive. Dan itu bakal mengarah ke... Entah Concentrate Energy atau Ice Queen One bisa. Atau NOD, Om. NOD sih kayaknya. Bisa NOD buat ST sih kayaknya ya. Concentrated juga bagus. Concentrate Energy juga bisa gitu kan. Betul. Ice Queen One juga bisa gitu loh. Karena ini adalah part dari item-item tersebut. Dari item-item keseluruhan tersebut, NOD juga bisa untuk memotong bagaimana regen SP yang akan diberikan oleh Estes. Tapi Lordnya udah mulai hadir tengah-tengah line down juga. Udah mulai dipok tapi di reset kembali oleh tim Execration. Tapi kita lihat LG-nya masih belum terlalu overcommit. Renzio-nya udah mulai masuk ke arah Persik, dan di sana juga kali ini mencoba untuk dipinggirkan. Bahkan Persik masih benar Rexy gak bisa selamat. Bahkan seorang Keranya udah bisa godlike. Bahkan double kill. Mencoba menghilangkan seorang Clover, kan bisa mundur. Dan tersisa lagi dan lagi Persik sendirian. Apa yang harus bisa dilakukan? Wipe out berhasil diberikan oleh anak-anak Execration kepada EVOS Legend, dan mungkin saja dan sudah dipastikan sesaat lagi ini dia kemenangan pertama di game yang pertama jatuh ke arah Execration.